Kalau Tuhan memberkati kita, kita berjumpa kembali dalam renungan harian dalam masa Advent. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan Tuhan akan senantiasa memanggil kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mencari rahmat dan kasih. Saudara-saudari, hari ini kita akan berusaha untuk kembali menemukan cinta Tuhan dalam hidup kita. Nah, teristimewa kasih yang membawa kita kepada kekudusan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius, bab 8 ayat 5 sampai 11. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkan." Tapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumah. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakan." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikuti, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan." Demikian sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, kita mendengar kisah yang menarik dalam masa Advent ini. Hari ini kisah seorang perwira datang kepada Yesus untuk memohon, hambanya sedang sakit lumpuh. Pada poin ini, saudara-saudari, mari kita renungkan. Seorang perwira, seorang atasan, ia datang mencari Yesus agar Yesus menyembuhkan hambanya, bawahannya. Wow, luar biasa. Apa yang kita bisa lihat dari sikap seorang perwira hari ini? Ada sikap inisiatif dalam dirinya. Inisiatif untuk bagaimana caranya agar hambanya, agar anak buahnya, agar bawahannya itu bisa sembuh dari sakit. Sakit lumpuh yang dialami bisa oleh karena secara fisik dia memang sakit. Tetapi bisa juga oleh karena apa? Mungkin oleh karena dosa. Oleh kesalahan yang ia alami yang menjadi lumpuh. Tapi hal yang menarik bahwa dia mengambil inisiatif agar hambanya itu menjadi sakit. Sikap ini adalah gambaran diri Yesus. Gambaran diri Bapa. Bapa mengambil inisiatif untuk menyembuhkan manusia yang terluka. Manusia yang telah lumpuh. Pikirannya, otaknya, hatinya, jiwanya, kehendaknya, tangannya, raganya. Lumpuh karena tidak mampu berpikir yang baik. Lumpuh karena tidak bisa berkehendak yang baik. Lumpuh karena tidak bisa bergerak untuk melakukan hal yang baik. Tuhan mengambil inisiatif untuk menyembuhkan kita. Oleh karena dosa. Dia ingin menyembuhkan kita agar kita menjadi sehat kembali. Sehat di dalam Tuhan. Itu sikap yang pertama yang kita bisa lihat, kita belajar hari ini. Yang kedua, dalam masa Advent ini, bagaimana kita bisa menerima Tuhan dalam hidup kita. Sikap seorang perwira hari ini, ketika ia mengatakan, "Tuhan, aku tidak layak, aku tidak layak menerima Engkau dalam rumahku, Tuhan. Dan bersabdalah saja, maka hambaku akan." Sikap kerendahan hati menyadari akan keterbatasan, akan kekurangan, akan kedosaan. Dan seorang perwira menyadari bahwa hanya di dalam Tuhan yang mampu menyembuhkan, yang mampu memulihkan, yang mampu membebaskan dirinya dari penderitaan dosa, penderitaan raga, penderitaan jiwa. Sikap kerendahan hati adalah sikap yang memampukan manusia untuk melihat kemuliaan, untuk memahami cinta Tuhan, dan teristimewa dalam hidup. Yesaya hari ini dalam bacaan pertama
memanggil kita semua. Mari datanglah kepada Tuhan. Karena pada waktu itu kita menemukan tunas yang ditumbuhkan Tuhan, yang akan membawa kemuliaan bagi umat manusia. Yang mengatakan hari ini, ya saya mengingatkan kita bahwa Tuhan akan datang membersihkan kekotoran Putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengah dengan roh yang mengadili dan yang membenarkan. Bahwa Tuhan yang datang dalam hidup manusia, dalam hidup orang-orang yang percaya, yang ingin membebaskan manusia, yang ingin membersihkan kekotoran. Oleh karena itu manusia sudah dinodai oleh dosa, manusia hidup di dalam kegelapan, maka ia menjadi terang yang menghalui kegelapan itu. Saudara-saudari, masa Advent adalah masa yang indah untuk dengan segala kerendahan hati kita menyadari bahwa Tuhan, saya orang berdosa, saya membutuhkan Engkau untuk menyembuhkan. Mari saudara-saudari, persiapkanlah masa Advent ini dengan baik dalam kedatangan ini, dalam mempersiapkan peringatan kelahiran itu. Dan semoga kita mau dibersihkan dan kita mau membersihkan diri kita dari kekotoran diri kita. Semoga Allah akan senantiasa menghapus segala noda dosa kita. Dan semoga dengan segala cinta Tuhan, kita dikuduskan dalam kehidupan kita, agar Tuhan layak tinggal dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan karya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.